Halo, welcome. Saya Andre, warga Cabang Tegal, atau bisa dikatakan Warteg. Jadi kalau nanti intonasinya medok, ngapak, mohon dimaklumi. Kali ini kita ngobrolin tentang Cina. Yang kita tahu sejak reformasi politik 1981, Cina itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jutaan orang berhasil keluar dari kemiskinan dan sekarang menjadi negara dengan ekonomi terkuat kedua di dunia dan diprediksi akan menjadi nomor satu. Nah, di balik itu ada kebijakan yang tepat. Di balik kebijakan yang tepat ada pemimpin yang berkualitas. Di balik pemimpin yang berkualitas ada sistem yang memastikan kalau orang-orang yang mengisi jabatan negara itu memang berkualitas, punya kemampuan, punya skill. Tapi kan asumsi kita karena Cina negara komunis, cuma ada satu partai di negara Cina, pastikan pemikiran kita akan mengarah ke kayak Korea Utara. Politiknya tertutup dan yang bisa menjadi presiden ya anaknya presiden. Pastikan asumsi kita akan mengarah ke situ. Ternyata di Cina itu tidak menganut sistem seperti itu, Bang. The Chinese, the party state, has proven an extraordinary ability to change. I mean, I make the joke how in America you can change political parties, but you can't change the policies. In China, you cannot change the party, but you can change policies. Sistem meritokrasinya itu berjalan dengan baik. Jadi seorang politisi kalau mau menjadi seorang presiden itu harus mengelola sebuah desa dulu, dan itu pun harus menjadi staf. Nanti akan dinaikkan secara bertahap berdasarkan kemampuan, berdasarkan prestasi yang dia bawa. Perlahan akan dinaikkan sampai nantinya berada di puncak bersama orang-orang elit politik yang bisa menentukan arah kebijakan negara. Jadi nggak ada tuh di Cina cerita kalau seorang bapak bisa narik anaknya yang baru mengelola sebuah desa langsung ke kalangan orang-orang elit politik, bahkan bisa mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden. Di Cina itu nggak ada. Di Indonesia saya rasa nggak ada. Kalaupun ada ya cuma cerita fiktif lah. Nah, itu yang akan kita obrolin kali ini, Bang. Seperti apa sih jenjang karir seorang politisi yang harus dilalui kalau mau menjadi seorang presiden di negara Cina? Dan sistemnya itu apakah bisa kita ambil untuk kita terapkan di Indonesia tanpa kita ambil komunisnya, tanpa kita ambil sistem satu partainya, dengan tetap kita menggunakan sistem yang sudah ada, tetap menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang kita punya. Apakah bisa kita terapkan di sini? Kita masuk ke obrolan yang pertama. Seperti apa sih sistem politik yang ada di Cina? Jenjang karir seorang politisi kalau mau jadi seorang presiden di Cina itu seperti apa? Di Cina ada sistem politik yang cukup unik, cukup meritokrasi menurut saya. Karena seorang politisi harus dimulai menjadi staf di sebuah desa. Nah, di tingkatan pertama ini dia akan ditempatkan di salah satu sektor ini, Bang. Kalau dirasa dia punya kualitas, punya kemampuan, dia akan dinaikkan, dipromosikan sebagai kepala daerah tersebut atau kepala desa katakanlah. Nah, nanti dia bertahap akan ditinjau. Setiap tahun ada departemen yang meninjau orang ini melalui interview rekan kerja, melalui survei opini publik, melalui tingkah lakunya itu seperti apa, itu semua akan dinilai. Kalau setelah penilaian itu dia punya kemampuan, punya kualitas, dia akan naik ke tingkatan selanjutnya, mengelola sebuah daerah dengan populasi yang lebih banyak atau mengelola perusahaan negara dengan pemasukan jutaan dolar. Nah, kalau di sini dia punya kualitas juga, ditinjau itu sudah mampu untuk naik ke tingkatan selanjutnya, dia akan dipromosikan, ditempatkan bersama orang-orang yang bisa dikatakan cukup berpengaruh di Cina, bisa menentukan arah kebijakan negara.
yang namanya Central Committee. Nah, ternyata kalau dia bisa bersaing, citranya baik, punya kualitas, dia akan dipilih menjadi pimpinan partai, lalu akan menjadi presiden. Nah, contoh realnya ada Bang, presiden Cina sekarang, Xi Jinping. Dia itu mengawali karir sebagai staf di sebuah desa bernama Hebei. Lalu dia dipromosikan sebagai kepala daerah tersebut, dan ternyata dia punya prestasi, bisa menaikkan pendapatan petani lokal dari 148 yuan ke 400 yuan. Jadi dia punya solusi ekonomi yang baik. Lalu dia dipindah dari desa satu ke desa lain dengan membawa segala prestasi. Nah, setelah ditinjau oleh departemen ini, dirasa dia sudah cukup mampu untuk naik ke tingkatan selanjutnya. Dia dipromosikan ke daerah yang lebih besar, yang bernama Shanghai, dengan populasi yang lebih besar. Nah, ternyata di situ Xi Jinping ini berhasil mengembalikan citra Shanghai ini dari skandal korupsi yang ada. Setelah beberapa bulan, dia langsung dinaikkan menjadi orang yang berpengaruh di Central Committee. Saat dia dipromosikan ke Central Committee, total Xi Jinping ini telah mengelola sebanyak 150 juta orang dengan total GDP 1,5 triliun US dollar. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana seorang penjabat di Cina itu memang punya kualitas kalau dia sudah di atas, dan nggak segampang yang kita kira. Butuh waktu yang cukup lama. Tadi Xi Jinping pun butuh waktu 30 tahun lebih untuk dia merasakan posisi puncak. Jadi memang nggak gampang untuk menjadi presiden Cina, harus berdasarkan kualitas. Tapi yang terjadi di Cina sekarang, ya yang namanya manusia ya Bang, punya jiwa untuk berkuasa seumur hidup. Elit-elit politik yang berseberangan dengan Xi Jinping satu persatu dihilangkan, disingkirkan, digantikan dengan orang-orang yang mendukungnya. Nah, ini kan nggak mau Indonesia menghadapi situasi seperti ini kan. Makanya kita tetap menggunakan sistem demokrasi, sistem yang sudah ada, dengan tidak menggunakan sistem cuma satu partai. Kita masuk ke obrolan yang kedua. Apakah bisa sistem yang ada di Cina kita adopsi, kita terapkan di Indonesia? Jawabannya adalah bisa. Karena kita sudah punya instrumennya. Kita sudah punya instrumen yang bernama DPR, DPRT, DPT. Itu yang bisa menjadi departemen organisasi seperti di Cina untuk meninjau orang-orang yang berada di eksekutif. Ya sekarang memang sih fungsinya memang mengawasi eksekutif, cuma harus diperkuat, harus diperjelas melalui laporan atau resume setiap pemimpin daerah. Dan resume itu harus dibagikan ke masyarakat di desa melalui seminar desa melalui apalah banyak lah. Jadi nantinya kalaupun nanti ada dari kepala desa itu mau mencalonkan menjadi bupati, kita tahu kualitas calon bupati ini tuh seperti apa. Kita punya resumenya, kita punya penilaiannya. Dan di dalam itu ada survei opini publik, ada survei rekan-rekan kerjanya, ada nilai tingkah lakunya seperti apa. Jadi jelas, gak berdasarkan media. Data itu valid, diterbitkan oleh negara. Nah, begitupun nanti kalau si calon bupati ini katakanlah udah jadilah mau naik ke calon gubernur. Begitupun nanti selanjutnya kalau mau jadi calon presiden. Jadi memang menurut saya idealnya seorang calon presiden harus berawal dari mengelola sebuah desa dulu. Nah, menurut saya kalau sistem seperti ini kita bisa jalankan, akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kita juga akan menciptakan pemilih-pemilih yang berkualitas, memilih berdasarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia tahu tentang calon ini. Bukan berdasarkan popularitas, tapi memang berdasarkan kualitas. Dan dengan sendirinya, karena kita sudah menciptakan pemimpin yang berkualitas, akan menciptakan kebijakan yang tepat.
Karena memang sudah diisi orang-orang yang tepat, orang-orang yang berkualitas, punya kemampuan, dan tidak cuma punya kemampuan, dia tahu apa yang dibutuhkan masyarakat di bawah. Bahkan ekonomi kelas bawah pun dia tahu karena dia sudah pernah menjadi kepala desa. Jadi meritokrasinya itu berjalan. Oke, kita masuk ke akhir dari obrolan ini. Jadi kesimpulannya, Cina nggak setertutup yang kita kira. Dia punya sistem yang cukup meritokrasi. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang katakanlah demokrasi, yang seharusnya bisa membuka pintu bagi orang-orang yang berkualitas, malah seringkali kita lihat orang yang mengisi jabatan tertentu nggak berkualitas, cuma populer aja. Ternyata di Cina yang katanya komunis bukan demokrasi bisa mengatasi hal-hal tersebut, dan sistem seperti itu pun ternyata bisa kita jalankan. Kita sudah punya instrumennya, tinggal kita mau nggak menjalankan sistem seperti ini untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas. Oke, terima kasih. Barangkali nanti ada masukan, tolong masukannya. Barangkali ada kritik juga silahkan kritik. Kalaupun ada yang setuju, tolong jangan setuju 100%, tetap harus sampean pikirkan, sampean amati dan kelola berdasarkan pikiran sampean sendiri. Itu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di obrolan-obrolan selanjutnya. Thanks.